Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Nas Ocil Channel. Nah, di sini saya mengundang narasumber dari Sumbawa ya. Beliau ini saya datangkan langsung dari Sumbawa khusus untuk para subscriber saya yang setia ya. Di sini kami akan membahas terkait dengan cerita mistis yang pernah dialami oleh Mas Bambang ini. Sebelumnya saya akan beritahu dulu, beliau ini adalah pawang ya, pawang dari segala pawang. Beliau ini juga mantan dukun beranak di kampungnya. Ya enggak Bang? Iya. Beliau ini mantan dukun beranak di kampungnya. Sehingga banyak sekali pasien-pasiennya yang beliau tolong di kampungnya. Kira-kira ya. Iya. Bisa diperkenalkan dulu, Mas? Ya, terima kasih Mas Irul. Ya, Beliau merupakan sahabat saya. Beliau dari suku Sasak, berasal dari Lombok. Kami berjumpa, bertemu melalui tanpa hukum kebetulan ya, tanpa hukum kebetulan dalam artian kita berjumpa di Semarang ini dalam melakukan studi untuk program pasca sarjana. Nah, kita berjumpa, sharing, dan juga tanpa kita sadari kita tinggal bareng ya di. Iya, itu kita tinggal bareng dulu, tapi sekarang kan Mas Bambang udah gak tinggal di sini lagi. Ya tapi kan sekarang Gitu. Ya. Terkait dengan yang Mas Bambang ceritakan kemarin itu, terkait hal-hal bisnis itu gimana sih ceritanya? Coba kita share sedikit kepada subscriber kita. Ya, yang berhubungan dengan hal yang mistis itu saya pernah mengalami itu tahun 2016. Oh, sudah lama ya Mas ya? Ya, di Sekitar berapa tahun? Di mana? Iya sudah lebih dari 5 7-8 tahun lah. Ya, sekitar 7-8 tahun yang lalu ya. Itu Iya. saya alami tahun 2016 2017 itu setelah saya Tadi katanya 2016. sorry. Kalau nggak salah saya ingat ya. Iya. Itu saya sudah waktu di S1 sudah mencapai di semester 6 gitu. Iya. Nah, pada saat itu saya beserta abang-abang senior saya di komunitas organisasi namanya Himpunan Mahasiswa Islam gitu. Sebentar dulu Mas, kita hadap kamera biar dilihat gantengnya Mas Bambang ini sama Iya. teman kita. Di suatu masjid ini, di masjid ya, di masjid kampus itu ya, di masjid kampus. Pada saat itu kita melakukan zikir sih, kita zikir itu pasnya itu Mas itu di jam 2 malam. Jam 2 malam. Bertepatan dengan malam Jumat. Ngapain Mas Bambang jam 2 malam di masjid kampus itu? Iya kan kita kan biasa lah gitu di sekretariat, kadang kita begadang sampai 24 jam nggak tidur kita begadang. Nah cuman pada saat itu kita memang ingin menguji tentang hal-hal yang berbau mistis. Ada apa enggaknya hal-hal kayak gitu? Iya ada. Memang sengaja gitu ya, Iya cari masalah ya. Iya. Nah ada abang saya itu senior saya, beliau berasal dari Sila, tetapi dia Sila. Iya berasal dari Sila, Kecamatan Bolot. Oh iya, ya. Sana. Itu Sila itu nama daerah ya. Iya. Ini kejadiannya di Sumbawa. Iya di Sumbawa. Oh, iya, di Sumbawa. Nah, pada saat itu beliau memang sering sih main di sekretariat itu, di sekretariat HMI komisariat itu. Nah, beliau lah yang memulai hal-hal yang mistis itu. Nah, dengan melalui proses zikir. Oh iya, dengan berarti melalui zikir. Nah, berarti sengaja dipanggil gitu kan? memang sengaja dipanggil. Nah, pada saat itu merambatlah pembicaraan itu sampai memang dari saya saking penasarannya ingin menguji gitu. Oh, iya. Apakah selaras nggak antara teori yang disampaikan itu dengan apa dengan prakteknya gitu, dengan hal-hal yang kita rasakan, mempraktekkan teori yang disampaikan itu. Nah, tiba prosesnya panjang. Setelah itu saya mengambil wudhu. Setelah saya berwudhu, saya melakukan sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat Iya, dulu. sholat hajat 2 rakaat. Nah, setelah sholat hajat
hajat 2 rakaat itu Mas, Ya. saya mau mulai itu dengan melalui zikir. Memulai dengan zikir. Apa yang dibaca di zikir itu? Ya, yang saya baca pada saat itu dengan kata aja, kata yang sangat sederhana aja, Apa? kata Allah gitu. Allah saja. Ya, Allah saja. Dengan kita menggunakan imajinasi kita untuk bagaimana merasakan hal-hal yang mistis yang ada di sekitar kita dengan melafazkan kata itu. Nah, setelah beberapa puluhan menit kemudian setelah saya melalang buana dengan zikir itu, ini Mas, mungkin setiap orang itu berbeda ya pengalamannya dalam hal yang berbau spiritual. Tapi kan cuma saya menceritakan pengalaman saya di awal gitu. Nah, secara tiba-tiba itu Mas, ada semacam cahaya yang Lampu? bukan juga lampu. Apa? Semua lampu. Klik HP. Bukan. Oh. Bukan Mas. Pada saat itu lampu di sekitar kita matikan. Oh, sengaja dimatikan. Memang sengaja dimatikan. Gelap luar biasa. Pada saat itu secara tiba-tiba turunlah cahaya itu. Di mana? Di posisinya di dalam musola atau di mana? Posisinya di dalam masjid. Nah, cahaya itu turun dari Dari atas turun Dari- ke bawah ya. Turun. dari lantai atas, apa namanya, dari langit-langit musola. Iya, dari langit-langit musola itu turun, kemudian mendekat seakan-akan Itu Saya- bentuk cahaya itu bulat atau panjang atau gimana? bulat Bulat. betul. Kunang-kunang kan itu. Masa kunang-kunang Oh. sebesar lebih di ini besar itu putih, lebih terang daripada cahaya ini, cahaya lampu ini. Ya. Besar itu. Nah, apa yang saya lihat itu secara bersamaan itu seakan-akan saya berada di alam lain itu Mas. Itu berapa orang di sana pada waktu kejadian itu? 3 orang. Berarti yang tiga orang itu melihat cahaya yang turun dari langit-langit. Cuman pada saat itu saya tanyakan kembali setelah kejadian itu, mereka tidak melihat itu. Cuman saya yang mulai merasakan dan melihat itu. Pas itu masuk cahaya itu setelah itu masuk dalam diri saya. Cahaya itu masuk dalam Iya, melalui mana? Lubang hidung, lubang kuping apa? melalui kepala. Kepala. Nah, kepala. Kepala. Nah, setelah itu masuk seakan-akan tubuh saya itu melayang. Gitu. Oh iya. Ya pada saat Itu hanya imajinasi atau bagaimana sih itu? kalau saya katakan Sadar atau bagaimana pada waktu itu? setengah sadar pada saat itu, setengah sadar. Kalau kenapa kemudian saya katakan itu setengah sadar? Saya merasakan juga di sekitar saya ada abang-abang saya itu. Saya merasakan itu masuk melalui kepala ini lama. Setelah itu saya Bisa. bukan bisa, Oh. seolah-olah sekujur badan ini tak berdaya, lemah pada saat itu. Nah, cuman yang saya bisa lakukan pada saat itu setelah merasakan fenomena itu hanya mengucapkan istighfar, ya. Itu awal-awal saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Kira-kira teman-teman kita ini bisa nggak melakukan hal yang sama dengan cara yang sama yang seperti dilakukan Mas Bawang, atau ada kirakat terlebih dahulu atau ada proses-proses pembersihan diri terlebih dahulu baru kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Bambang itu? Iya, tergantung sih, tergantung. Nah, kenapa saya katakan tergantung itu? Setiap orang itu cuman ada sisi perbedaan. Semua orang itu mengalami hal seperti itu. Hal-hal yang berbau spiritual itu pasti akan mengalami hal demikian. Cuman ada sisi perbedaan. Sisi perbedaannya misal ada memang terjadinya fenomena spiritual itu yang secara langsung, Yang ada tidak disengaja gitu. ya yang secara langsung dan tidak sengaja. Ada memang hal-hal yang seperti itu terjadi melalui bimbingan musik itu. Dan sekarang posisinya Mas Bambang ini masuk kemana? Yang kedua atau yang pertama tadi? kalau saya masuk ke yang pertama Yang tidak disengaja? ya, tak disengaja tanpa juga melalui bimbingan musik pada saat itu. Makanya kembali bahwasanya saya meyakini bahwasanya hal
yang seperti itu jika ingin mendeteksi atau melewati hal-hal itu tergantung daripada kemauan kita, tergantung daripada keyakinan kita. Berarti ini tergantung dari level keyakinan. Iya, tergantung dari seorang level itu. keyakinan kita. Itu yang pernah saya alami yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Kira-kira menurut Mas Bambang sendiri ya, Ya. cahaya itu apa kira-kira cahaya itu? Apakah wujud eksistensi dari makhluk gaib atau malaikat atau iblis atau apa menurut Mas Bambang sendiri pada waktu itu? Ya tentulah, saya meyakini bahwasanya itu adalah wujud daripada sesuatu hal yang gaib ataupun kekuatan yang luar biasa di luar daripada diri kita. Saya meyakini itu. Terus ketika cahaya itu masuk ke dalam tubuh Mas Bambang, ya, setelah selesai itu tidak ada rasa-rasa bulu-bulu merinding atau apa gitu. Enggak ada, biasa aja. Berarti positif lah begitu Positif, auranya. ya, auranya positif. Cuma pada saat itu, setelah saya melewati fenomena itu, Iya. ada perubahan drastis yang terjadi dalam diri saya dan itu membuat saya bingung. Contoh, setelah fenomena itu ketika orang azan, Iya. hati saya akan terketuk sendiri untuk melaksanakan sholat. Itu satu. Emang sebelumnya nggak pernah sholat? Ya sholat sih mas, jarang. Tetapi kan setelah fenomena itu seolah-olah ada yang memerintahkan saya untuk melakukan sholat. Ada yang mendorong gitu. Ada yang mendorong. Nah, kalaupun tidak melakukan itu apa ya? Ada rasa kurang atau Saya merasa Gundah. galau gitu, merasa gundah gitu. Kalau saya nggak mengikuti perintah itu. memang pada waktu itu apa sih yang Mas Bambang niatkan sehingga kok bisa datang cahaya dari langit-langit itu? Iya, karena begini. Awal pembicaraan itu ya, Iya. kan saya kan belum tahu hal-hal yang begitu. Pembicaraan itu diskusi yang berhubungan dengan masalah konsepsi teologis dalam perspektif Islam itu. Bicara kan saya hanya jadi pendengar. Jadi Iya. dari diskusinya abang-abang itu yang membuat saya tertarik ingin juga membuktikan apakah benar nggak. Makanya saya melalui zikir itu gitu, saya buktikan betul. Dan alhamdulillah luar biasa itu mas, hal yang saya rasakan. Berarti tidak salah masyarakat di rumah Mas Bambang ini menjuluki Mas Bambang dukun beranak ya? Bukan. Dia jamu ya? Dukun beranak itu hanya diletakkan pada perempuan gitu. Masa laki-laki dukun beranak kan? Bisa saja, itu kan dukun cabul kan banyak yang viral sekarang ini. Iya, bukan kalau yang viral sekarang itu kan orang hanya mencari ini aja, mencari duit dan lain sebagainya aja, untuk mencari popularitas dan lain sebagainya aja. Nggak ada yang terjadi itu mas. Seperti yang saya ketahui ini Mas ya, Iya. biasanya kalau orang yang didatangi dalam mimpi atau langsung mengalami hal-hal yang seperti itu, biasanya dia itu langsung jadi orang pintar lah bahasa kita, orang yang bisa gitu, kayak bisa nerawang gitu, kayak bisa melihat ini apa namanya masa Hal-hal yang depan betul. gitu, kayak nah langsung dia bisa kalau dia mengalami hal yang seperti itu. Dari Mas Bambang sendiri bagaimana? Apakah tidak ada hal yang seperti itu? Kalau hal-hal yang seperti itu sih cuman enggak terlalu sih saya pada saat itu. Cuman pernah satu kali terjadi bahwasanya kita komunikasi lewat batin. Setelah kejadian itu dengan salah satu teman saya berasal dari kampung, dari Kempo gitu. Ya. Kita sama-sama mahasiswa sih pada saat itu. Kita komunikasi menggunakan batin, komunikasi lewat batin lah. Dan itu memang nyata. Dia mahasiswa itu juga bisa gitu. Bisa juga mengalami kan saya katakan tadi kan setiap orang itu tentu mengalami pengalaman spiritual cuma sedikit. Tingkat spiritual dari orang berbeda. Saya pada saat ini kan saya masih di ruangan pada saat itu kan masih di ruangan. Saya lagi proses KBM berjalan kan. KBM
berjalan, secara tiba-tiba nampaklah muka dia itu seolah-olah mengatakan sudah selesai nggak belajarnya gitu. Iya. Ya saya jawab juga dengan menggunakan hati saya, ini sebentar lagi gitu. Nah setelah itu saya uji lagi kebenarannya. No, saya bilang begitu. Ya, tadi ke kelas saya nggak? Entah. Seakan-akan tadi kamu berdialog dengan saya. Oh itu kan urusan kita. Dia bilang gitu. Berarti luar biasa itu ya. Iya, alhamdulillah. Berarti dia juga mengakui bahwa dia mengunjungi Mas Bambang dari alam bawah sadarnya dia sendiri. Iya, dia mengakui. Seperti itu tiba-tiba temannya Mas Bambang datang gitu, langsung seperti berdialog gitu. Iya, seperti berdialog dengan saya. Luar biasa sekali nih teman-teman. Ya jadi supaya apa namanya teman-teman kita percaya ini bisa nggak melakukan pembuktian langsung Malam ini. nanti kita atur jadwal, kita langsung pembuktian bagaimana? Insya Allah sih. Bisa nggak? Kira-kira kita Jadi buat ini pembuktiannya untuk pribadi saya ataukah untuk pendengar dan lain sebagainya. untuk kita semua bahwa memang benar loh ada hal-hal yang gaib di dunia ini gitu. Bisa nggak? Nanti kita buat part 2-nya. Boleh. Kalau Mas Bambang ini berani gitu, kita akan lakukan pembuktian. Boleh, tapi kan kembali lagi untuk bisa mencapai pada tahapan itu harus kembali lagi pada tingkat keyakinan kita. Kalau Berarti sekarang Mas Bambang udah nggak yakin lagi. saya masih meyakini, bagi saya secara pribadi tetap meyakini hal itu. Cuma untuk teman-teman kita atau orang di luar dari kita, salah satunya adalah Mas Nilo. Iya. Apakah bisa nggak mencapai pada level keyakinan itu? Itu maksud saya. Ya, makanya untuk membuat teman-teman kita yakin ini, kita akan nanti akan melakukan pembuktian gitu. Iya. Apakah nanti ketika Mas Bambang ini zikir akan datang cahaya begitu atau tidak ada begitu? Iya. Bisa nggak? Berani nggak melakukan pembuktian seperti itu? Saya akan melakukan jika diminta. Oke teman-teman ya, nanti kita akan lakukan pembuktian ya, Iya. bersama dengan Mas Bambang ini ya. Kita akan lakukan pembuktian di mana Mas? Dimanapun, terserah Mas. Nggak mungkin di kamar mandi ya? Nggak mungkin. Nah, terus di Atau mana di WC. kira-kira? Atau harus di masjid atau bagaimana? Seperti Ya, di sini juga boleh. di sini. Nah. Oke teman-teman, nanti kita akan lakukan pembuktian dengan Mas Bambang ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya, Iya. supaya nanti ada dana kita untuk menyiapkan alat kendalanya Mas Bambang ini karena butuh menguras energi juga ya. Iya, energi. Apa saja itu yang perlu kita sediakan nanti itu? Apakah Ya, cukup air putih atau apa? Ayam hitam? atau Yang apa? perlu disediakan sih ya bicara persoalan syarat. Syarat yang paling utama adalah tentang kesiapan diri kita, baik yang lahir maupun batin. Itu aja. Cuman itu. Kalau untuk hal-hal lain seperti minum dan lain sebagainya itu bagi saya tidak perlu juga. Tetapi untuk menguji kebenaran tentang ilmu pengetahuan yang dipelajari itu butuh yang namanya keseriusan, butuh yang namanya kesiapan lahir dan batin dari diri kita. Oke siap. Nanti kita akan buktikan lagi ya. Cukup Mas. ceritanya. Cukup. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Mas Bambang tadi, kita akan melakukan pembuktian langsung di sini nanti. Apakah ada ketentuan malamnya atau bagaimana Mas? Tidak ada ketentuan. Ya, jadi tunggu saja. Akan tapi jangan lupa subscribe Nas Ocil Channel ya. Di sini kita akan mengulas terkait dengan hal-hal yang gaib, terkait hal-hal mistis lainnya ya. Oke, cukup sekian dari kami. Dengan saya Nas Ocil Channel dan Saya Bambang Irawan. Mama Kirawan SPD MPD ya. Beliau ini baru saja wisuda ya teman-teman ya. Baru saja wisuda dari UNES Universitas Negeri Semarang ya. Berarti fresh graduate Mas ini ya. Iya. Ya, buku loker. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.